Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan ngebahas topik baru tapi menarik banget. Nah, ini juga thank you banget dari salah satu teman kita yang comes up with this idea, with this request untuk ngebahas ini gitu ya. Judulnya mertua narsistik. Nah, kalau kita mendengar kata mertua, kata mertua doang itu bisa terkesan apa? Ih, sungkan, harus hati-hati, takut menyinggung, kayak sesuatu yang harus kita jaga gitu ya supaya baik, atau bahkan vibes-nya ngeri gitu ya dari kata mertua itu sendiri. Nah, dan kali ini kita bahas tentang mertua pula, terus ada embel-embel narsistik gitu. Jadi kalian bisa ngebayangkan double down-nya kayak gimana gitu ya. Nah, ini teman-teman, pertama aku mau sharing beberapa komentar dari teman-teman kita yang komen perihal mertua narsistik gitu ya. Yang pertama, Kak, mama mertua aku adalah penyebab dari aku bercerai dengan suamiku. Fix Kak, aku udah gak kuat lagi. Itu komentar pertama. Komentar kedua, Kak, mama mertua aku tuh nyuruh suamiku nyerahin aku dan misahin aku dari anakku. Komentar kedua. Komentar ketiga, papa mertuaku tuh raja dari segala raja Kak bagi suamiku, dan ia adalah alasan kenapa aku tuh sering banget argumen, sering banget ribut sama suamiku. Komentar selanjutnya, mertua narsistikku, saudara iparku tuh ngeri banget Kak dalam hal mengadu domba. Aku juga nggak tahu gimana mereka tuh selalu arahnya kayak gitu. Bahkan aku nggak tahu aku tuh harus gimana. Untungnya istriku adalah seorang pejuang dan kami saling membantu untuk sembuh. Dia tuh posisinya di keluarga tuh lebih kayak scapegoat dan keluarganya tuh cenderung nyalahin dia terus. Tapi beruntungnya kami bisa saling kooperatif untuk pengen healing. Good. Kemudian komentar yang terakhir, Kak, mantan istriku itu anak golden child ya. Mamanya dia itu narsistik tingkat dewa banget, yang ahli banget dalam triangulasi gitu ya. Dan anehnya makin tua, mamanya tuh mirip banget kayak anak kecil deh, yang tantrum. Pokoknya ngeri banget urusan kontrol. Sepanjang pernikahan kami tuh bisa dibilang kami nggak pernah damai Kak. Dan at the end, sedihnya, bahkan dialah yang memfasilitasi perceraian kami. Nah, teman-teman, dari komentar-komentar itu ya memang menarik banget dan kompleks nggak sih gitu ya, karena ini adalah in-law atau ipar atau mertua. Banyak orang yang terlibat, orang tua kalian, orang tua pasangan kalian, saudara kandung kalian, juga saudara pasangan kalian atau ipar. Jadi mungkin bisa gabungan antara dua keluarga bahkan lebih. Jadi ada tantangan datang masuk ke kehidupan lu dengan jalur pernikahan gitu ya. Dan dalam kasus ini narsistik gitu ya. Konsekuensi dalam pernikahan yang mungkin kalian merasa dibesarkan dari lingkungan keluarga yang normal-normal aja, kemudian kalian baru mengenal narsistik karena pernikahan. Nah, ada yang udah dari dulu jaga jarak, udah yang dari dulu tahu bahwa mertua ngekang banget pasangan kalian, udah ada juga yang deket tinggal bareng, jarak rumahnya berdekatan, satu klaster, ada bahkan yang hidup serumah. Nah, narsistik yang dekat dan interaksi terus-menerus itu akan memberikan probabilitas dampak yang lebih besar teman-teman. Dan nyampur ditambah lagi dengan budaya timur yang kental banget dengan tradisi, dengan kekeluargaan, family centris yang lekat banget di dalam budaya timur. Nah, itu akan menambah tingkat kengerian atau double down dampak yang sangat besar dari efek narsistik di dalam pembahasan kali ini. Nah, kemudian kita akan nanya nih, apa sih yang bisa dilakuin? Apa kayak gimana sih fenomena dinamika mertua narsistik ini gitu ya. Nah, pertama tuh gini, mungkin orang yang lu nikahin aware nggak sih orang tuanya itu narsistik, atau tahu nggak sih gitu ya punya masalah abusif dalam hal emosional gitu ya.
atau punya kecenderungan melakukan emotional attack gitu ya. Kemudian yang kedua, pasangan lu tuh prioritasin lebih ke pernikahan lu, atau memang yang udah kayak kepo di cucuk hidung orang tuanya. Nah, ini akan menjadi selalu pilihan yang sulit gitu ya. Karena seorang anak yang menikah tentu membentuk keluarga baru. Kemudian yang ketiga, pasangan lu tuh maksain nggak lu harus masuk dan harus tunduk ke mamanya atau ke papahnya, yang notabene dalam case ini narsistik gitu ya. Nah, terus apa aja yang bisa dilakuin gitu ya. Nah, pertama, narsistik in-law itu sangat ahli teman-teman dalam hal triangulasi. Nah, ini tuh hampir selalu dimention karena hal yang membawa adu domba itu yang mau jadi sumber pertama kalian merasa ih kok gini sih, ih kok sakit gitu ya. Itu dengan pasangan lu sendiri. Triangulasi yang membuat keributan lu dengan pasangan lu yang sumbernya dari mertua, orang ketiga narsistik. Kemudian yang kedua, ikut campur itu sampai urusan masalah salah dan benar dalam hal sampai lu ngurusin anak lu. Nah, itu sering banget terjadi. Kemudian yang nomor 3, ketika lu gak terbiasa punya sosok orang tua yang narsistik, masalah lu yang tadinya normal, kehidupan sehari-hari, operasional ya wajar lah. Hubungan lu, pernikahan baru-baru, mungkin masalah lu cuma 5, tapi bisa jadi 1000. Sengeri itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, nah, akan ada vibes pasangan lu itu tuh posisinya di tengah-tengah, kayak jembatan yang nggak stabil, dan ada pilihan yang kayak serba sulit gitu ya, istri, orang tua, dan itu membuat efeknya tuh pasti ke lu dan ke keluarga lu. Kemudian yang nomor 5, nah, karena ada pilihan, pasti ada kompetisi yang aneh. Kompetisi kok internal gitu ya. Kompetisi apa sih kak? Dalam hal perhatian, siapa yang lebih diperhatiin, dalam hal siapa yang liburan paling nyaman, dalam hal keuangan, dalam hal aset, dalam hal waktu, dalam hal chat, dalam hal telepon, bahkan dalam hal secepat apa sih anaknya ngerespon orang tuanya sejak setelah menikah, misalkan seperti itu. Kemudian nomor 6, narcissistic in-law atau mertua ini kan memposisikan diri sebagai orang tua. Nah, itu tuh ada tuntutan teman-teman. Tuntutan apa? Ya orang tua harus dihormati layaknya ya orang tua narsistik yang terhadap supply-nya anaknya selalu merasa benar, dan itu akan diinjek ke kalian walaupun kalian posisinya menantu. Kemudian selanjutnya nomor 7, akan ada kesan seberapa beruntung lu ngedapetin anak gua, untung banget lu bisa tinggal di rumah gua, untung banget lu jadi anak gua, untung banget lu jadi menantu gua. Kalau lu nggak jadi menantu gua, lu nggak akan pesta, lu nggak akan bisa mencapai ini. Akan ada vibes kayak gitu. Kemudian yang nomor 8, vibesnya nggak berhenti sampai di situ. Ada juga yang spill membuat kesan bahwa lu tuh sebenarnya nggak worth it buat anak gua, dan bahkan anak gua itu ya bisa mendapatkan yang jauh lebih hebat dari lu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dampak emosionalnya kalian bisa ngebayangin ya seberapa severe gitu ya. Kemudian yang nomor 9, memang mertua narsistik itu kalian udah bikin batas-batas nih, tapi masalahnya hobinya melanggar batas-batas yang sehat itu teman-teman. Karena mereka narsistik ini, narsisis cenderung nggak mengenal boundaries gitu ya. Kemudian yang nomor 10, akan ada guilt trip atau manipulasi yang selalu menaruh lu tuh di dalam posisi yang selalu salah dengan cara mengungkit-ungkit banyak hal gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian married dengan seorang golden child-nya, lu akan forever jadi competition bagi mertua lu yang narsisis, dan itu ngeri banget. Bisa ada kandang emas gitu, mungkin emas sih tapi tetap aja kandang. Kemudian kalau kalian menikah dengan anak yang posisinya scapegoat dapatnya yang paling jelek dan selalu salah gitu ya. Kemarin teman kita yang sharing dan comes up with this topic gitu ya, dia cerita gini, kak,
aku dan keluarga aku tuh cuman ngirim buah ke mertua, dan itu bisa jadi drama. Bahkan dramanya itu sejauh gue bisa didakwa bisa menyebabkan penyakit kalau misalkan gue salah kasih buah, nggak tahu buah favorit dia. Lu bahkan bisa dapat ucapan yang bikin shock ya teman-teman. Yang paling ya oke deh, nanti paling mama makan segigit doang nih, paling pepayanya doang. Jadi kalian akan mendapatkan respon-respon yang memang aneh gitu teman-teman ya, yang maksudnya itu kayak memancing drama. Nah, kalau misalkan aku nanya nih sama teman kita, loh kok masa nggak tahu sih? Memang awalnya love bombing itu terjadi di awal. Walaupun restu itu selalu ada, tapi setelah nikah bisa jadi beda. Notisnya gimana? Nah, seberapa cepat kalian bisa tahu itu tuh adalah masalah in control dan topeng yang masih intact. Awal-awal ya memang siapa yang tahu, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, kalian itu cuma bisa tahu dari informasi yang kalian dapat secara natural dan pure dari pasangan kalian waktu masalah pacaran. Dari awal kalian menerka-nerka mertua aku nih calonnya kayak gimana gitu ya teman-teman. Dan setelah menikah it feels like yes, kayak competition bagi mereka gitu ya. Dan di dalam case ini lu ada di posisi yang nggak punya power teman-teman, gitulah. Nah, untuk yang sampai video ini thank you banget. Semoga kalian jadi ada bayangan gitu ya tentang narsistik mertua. Dan di video selanjutnya kita akan ngebahas gimana cara ngadepinnya. Pastiin kalian nonton. Thank you banget teman-teman yang udah sampai di video ini. Yang mau like, comment, subscribe, mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Yang mau baca buku aku, thank you banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.